Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan materi tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur dalam sistem fisik atau periodik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada dasarnya, ini jurnal penyesuaian antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ini sama. Yang membedakan, kalau di perusahaan manufaktur ini ada tambahan akun persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Karena di sini perusahaan manufaktur ini mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi sebelum menjadi produk jadi pasti diproses dulu sehingga makanya ada akun di sini bahan baku dan barang dalam proses. Nah, untuk persediaan bahan baku dan barang dalam proses, ini ketika kita membuat jurnal penyesuaian, akan kita pindahkan ke akun yang namanya itisar produksi. Ya, jadi cara pembuatan jurnal penyesuaiannya nanti ada itisar produksi di sebelah debit, kreditnya persediaan bahan baku awal dan persediaan barang dalam proses awal. Nah, nilainya ini kita ambil dari neraca saldo. Ya, jadi nilai IT secara produksi ini merupakan penjumlahan dari nilai persediaan bahan baku awal ditambah persediaan barang dalam proses awal. Yang kedua, kita membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir ya. Jadi ada persediaan bahan baku akhir di sebelah debit, kemudian persediaan barang dalam proses akhir di sebelah debit, kreditnya ada itisar produksi. Nah, nilai dari persediaan bahan baku akhir dan barang dalam proses akhir ini kita ambil dari data penyesuaian. Ya. Nah, jurnal penyesuaian berikutnya kita akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian untuk persediaan barang jadi. Ya, jadi kalau persediaan barang jadi ini sama saja dengan ketika kita membuatnya di perusahaan dagang ya. Jadi buat jurnalnya itisar laba rugi di debit, persediaan barang jadi awal ada di kredit. Ini nilainya kita ambil dari neraca saldo. Nah, yang berikutnya ada persediaan barang jadi akhir di debit, kemudian itisar laba rugi di kredit, nilainya diambil dari data penyesuaian. Ya, baiklah. Untuk mempermudah penjelasannya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Di sini ada neraca saldo milik PT Berkah per 31 Desember 2019. Ada akun kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sampai dengan beban administrasi dan umum. Ya. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Maka di sini data yang kita butuhkan ada data neraca saldo dan ada data penyesuaian. Nah, sekarang untuk melihat apakah perusahaan ini menggunakan sistem fisik atau perpetual, kita melihat di akun yang ada di neraca saldo. Kalau di neraca saldo ada akun pembelian, berarti perusahaan menggunakan sistem fisik atau periodik. Tapi kalau nggak ada akun pembelian, berarti menggunakan sistem perpetual. Ya, di sini kita lihat ada akun pembelian, berarti pakai sistem fisik. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke data penyesuaiannya saja. Yang pertama untuk data penyesuaian yang pertama. Setelah dilakukan inventarisasi fisik, nilai persediaan per 31 Desember 2019 adalah nilai persediaan bahan baku 45 juta, barang dalam proses 18 juta, dan barang jadi 82 juta 500 ribu. Nah, ingat, tadi saya sudah menjelaskan, untuk bahan baku dan barang dalam proses ini kita pindahkan ke akun itisar produksi namanya. Sedangkan untuk barang jadi kita pindahkan ke akun itisar laba rugi. Nah, yang pertama, kita mencatat terlebih dahulu bahan baku awal dan barang dalam proses awal yang datanya diambil dari neraca saldo. Ya. Jadi kalau kita lihat di neraca saldo, di sini ada akun dengan kode 1/1300, ada persediaan bahan baku awal di sini. Dan ada persediaan barang dalam proses awal. Dua-duanya ada di sebelah debit. Ini kita pindahkan ke sebelah kredit. Debitnya namanya itisar produksi. Ya. Jadi jurnal penyesuaian yang pertama, ini kita buat ada itisar produksi di sebelah debit. Kemudian ada persediaan bahan baku awal di sebelah kredit, nilainya kita ambil dari neraca saldo. Berarti di sini 36 juta.
Kemudian persediaan barang dalam proses nilainya di neraca saldo ada 13.500.000. Nah, untuk itisar produksi nilainya kita jumlahkan. 36 juta ditambah 13.500.000 nilainya menjadi 49.500.000. Ini untuk yang awal. Nah, berikutnya kita akan mencatat persediaan yang akhir. Kalau persediaan yang akhir, datanya diambil dari data penyesuaian. Jadi pertama ada persediaan bahan baku akhir, kemudian ada persediaan barang dalam proses akhir, dan kreditnya ada ikhtisar produksi. Nilainya untuk bahan baku akhir diambil dari data penyesuaian, berarti di sini 45 juta rupiah. Kemudian untuk barang dalam proses kita ambil dari data penyesuaian juga 18 juta rupiah. Nah, untuk ikhtisar produksi berarti kita jumlahkan 45 juta ditambah 18 juta, ini nilainya 63 juta rupiah. Nah, berikutnya kita akan memindahkan akun persediaan barang jadi ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Caranya, yang pertama adalah kita mencatat lebih dahulu barang jadi awal. Barang jadi awal nilainya bisa kita ambil di neraca saldo. Di sini barang jadi awal kodenya 1/1500. Ada nilai 75 juta rupiah. Berarti kita buat jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit, kemudian persediaan barang jadi di kredit yang awal. Nilainya diambil dari neraca saldo, berarti masing-masing 75 juta rupiah. Berikutnya ada yang akhir. Yang akhir nilainya kita ambil dari data penyesuaian. Ya, jadi ada persediaan barang jadi akhir pada atau di kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Kalau kita lihat di data penyesuaian, barang jadi akhir nilainya 82.500.000. Sehingga di sini pun nilainya menjadi 82.500.000. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita memasuki data penyesuaian yang kedua. Perlengkapan pabrik yang habis terpakai 12 juta. Nah, awalnya di sini ada akun perlengkapan pabrik di neraca saldo. Nilainya 20.700.000. Awalnya dianggap perlengkapan semua. Berarti kita akan mencari bebannya di sini. Ya, karena di sini awalnya namanya perlengkapan, nanti kita buat jurnalnya di sini ada beban perlengkapan. Di sebelah debit, kreditnya ada perlengkapan yang berkurang. Perlengkapan yang berkurang, ini nilainya senilai perlengkapan yang terpakai. Ya, kalau kita lihat di sini di data penyesuaiannya, perlengkapan yang habis terpakai berarti inilah yang terpakai. Kita nggak usah ngitung-ngitung lagi berarti. Nilai yang kita ambil ya nilai 12 juta rupiah ini. Jadi jurnalnya beban perlengkapan pabrik di sebelah debit, perlengkapan pabrik di kredit senilai 12 juta rupiah. Berikutnya adalah data penyesuaian yang ketiga. Sampai akhir Desember 2019, biaya-biaya yang masih harus dibayar, ini upah langsung sebesar 6 juta dan gaji bagian administrasi dan umum sebesar 9 juta rupiah. Ini ada biaya tapi belum kita bayar, sehingga menimbulkan akun utang gaji di sini nantinya. Untuk upah langsung, ini kita masukkan ke akun beban tenaga kerja langsung. Ya, jadi cara pembuatan jurnalnya ada beban tenaga kerja langsung, kita tulis nilainya 6 juta rupiah. Ya, kemudian ada beban gaji bagian administrasi dan umum senilai 9 juta rupiah. Kreditnya ada utang gaji senilai gabungan keduanya, yaitu 15 juta rupiah. Berikutnya, penyesuaian yang keempat. Perlengkapan kantor yang belum terpakai 4.500.000 rupiah. Perlengkapan kantor yang terpakai 40% dibebankan ke bagian penjualan. Sisanya ke bagian administrasi dan umum. Kalau kita lihat di neraca saldo, di sini ada nilai perlengkapan kantor, nilainya 6.300.000 rupiah. Kemudian di data penyesuaian,
Perlengkapan kantor yang belum terpakai 4.500.000. Berarti ada perlengkapan yang terpakai. Nah, besarnya perlengkapan yang terpakai ini diperoleh dari data di neraca saldo 6.300.000. Ini kita kurangi dengan data yang ada di data penyesuaian 4.500.000. Sehingga nilainya menjadi 1.800.000. Berarti perlengkapan kantor yang akan berkurang senilai 1.800.000. Karena itulah yang terpakai. Nah, dari nilai 1.800.000, ini 40%-nya dibebankan ke bagian penjualan ya. Sehingga untuk tanggal 31, 40% dari 1.800.000 ini dibebankan kepada bagian penjualan, nilainya 720.000. Kalau 40% ke bagian beban penjualan, berarti sisanya ada 60%. Ini ke bagian administrasi dan umum. Ya, 60% dari 1.800.000 itu 1.080.000. Nah, untuk perlengkapan kantor yang berkurang ini senilai 1.800.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Berikutnya, yang kelima, peralatan kantor disusutkan 20% dari harga perolehan. Kalau kita lihat, harga perolehan peralatan kantor ini nilainya adalah 85.500.000. Ini disusutkan 20%. Berarti 20% dari 85.500.000 ini akan memperoleh hasil 17.100.000. Ya, sehingga untuk data penyesuaian yang kelima, ini kita buat jurnalnya beban penyusutan peralatan kantor di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit senilai 17.100.000 rupiah. Dan yang terakhir, yang keenam, di sini soalnya mesin dan gedung pabrik disusunkan masing-masing 15 juta dan 30 juta rupiah. Sehingga kita buat jurnalnya, yang pertama, beban penyusutan mesin senilai 15 juta, kemudian beban penyusutan gedung pabrik senilai 30 juta, kreditnya ada akumulasi penyusutan mesin senilai 15 juta, dan ada akumulasi penyusutan gedung pabrik senilai 30 juta rupiah. Kalau sudah, ini nanti data atau jurnal penyesuaian ini debit kreditnya kita jumlahkan dan jumlahnya harus imbang, harus balance. Ya, bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.